Halo guys, welcome back di MyTech Audio. Dan ini adalah Acam A7 atau Acam A7 yang sekilas bentuknya kayak terinspirasi dari JBL Go 3 ya, JBL Go 3 atau JBL Go 3 yang terinspirasi dari Acam. Kalau dilihat dari bentuknya ini dan harganya di angka Rp199.000, praktis speaker ini berada di pasar yang sama dengan beberapa tiny speakers lain seperti Eagle Fit, Fit 2, JBL Go, JBL Go 2. Ya, tapi Go 2 masih mahal ya, masih di angka 400 sampai 500 ribuan. Sebagai transparansi, Acam A7 ini saya beli dengan duit saya sendiri dan sudah bersama saya selama kurang lebih 1 bulan terakhir, teman-teman. So, di video ini, mari kita lihat apakah speaker satu ini worth it atau enggak. Kita langsung mulai reviewnya sekarang. Acam A7 tiny speaker ini hadir dengan varian warna hijau dan biru Tosca. Speaker ini cukup berasa banget feel modernnya berkat material fabric dan rubber silikon yang dipakai di sini. Sayangnya, saya merasa kain yang digunakan agak tipis dan mudah gerak-gerak, kayak loose gitu teman-teman. Sedangkan rubber silikonnya juga somehow terkesan kurang premium bila dibandingkan sama beberapa tiny speakers lain, seperti Eagle Fit 2 dan JBL Go 2. Semua pertombolan ada di bagian atas speaker buat play, pause, skip, reverse track, pindah-pindah antara mode Bluetooth dengan mode auxiliary, semua ada di sini. Dan di balik water resistant flap ada port jack 3,5 mm untuk auxiliary mode. Dan charging portnya sudah pakai USB-C. I like this. Udah berasa lebih modern daripada Eagle Fit 2 dan JBL Go 2 yang masih stuck di micro USB. Udah IPX7 rating juga, jadi A7 ini bisa tahan ditenggelamin dalam air hingga 1 meter selama 30 menit. Dan buat kalian yang suka bawa speaker ini ke tempat-tempat yang perairan yang cukup dalam gitu ya teman-teman, no worries karena speaker ini juga mengapung. Soal baterai Acam A7 ini saya rasa nggak perlu diragukan. Acam mengklaim speaker ini bisa memplay music non-stop selama 10 jam. Dan berdasarkan tes result yang saya lakukan, di volume 50%, Acam A7 bisa ngeplay musik selama 25 jam lebih di sini. Belum selesai, baterainya masih tersisa 50% teman-teman. Ya, separuhnya setelah 25 jam. Lalu saya hentikan dulu tesnya. Saya putusin untuk ulang lagi tesnya, tapi kali ini di volume 100% teman-teman. Dan Acam A7 bisa bertahan selama 9 jam 31 menit di volume 100%. Wow, jadi baterai bukan masalah saya rasa buat speaker satu ini. Untuk konektivitas, singkat aja. Udah pakai Bluetooth 5 dengan jangkauan maksimum di tempat terbuka sejauh 39 meter sebelum sinyal Bluetooth mulai gangguan, kayak mulai putus-putus gitu teman-teman. Dan hasil ini termasuk menengah ke bawah di antara Bluetooth speaker lain dengan Bluetooth 5 yang pernah saya tes selama ini. Dipakai buat streaming YouTube, Netflix, Disney, saya nggak ngerasa ada delay, which is really good, baik waktu dipakai di HP Android maupun di iPad saya. Tapi sedikit catatan, khusus YouTube di Android, saya nyadar ada sedikit delay, ya sedikit aja di sini, tapi overall masih tolerable menurut mata saya. Kodeknya sendiri dia cuma support kodek SBC di sini, dan kualitas mikrofonnya ketika dipakai buat call, well, kita langsung dengerin aja call sample berikut ini teman-teman. Oke, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon dari iPad saya, teman-teman. Sekarang kita akan coba berpindah ke Bluetooth speaker Acam A7. Yuk. Oke, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon dari Bluetooth speaker Acam A7. Bagaimana menurut kalian call quality dari Acam A7 ini, teman-teman? Sekarang kita kembali ke video review. Oke guys, silakan pakai perangkat audio kalian dan kita akan dengerin apakah Acam A7 ini oke atau enggak secara sound quality-nya. Terutama ketika di-compare dengan beberapa tiny speakers lain. Yuk, langsung aja. Hey bro, don't you look at that? I said, my friend, what you looking at? I think she
She got something indeed. So please forgive my rudeness if I'm tripping over your time. But you look so amazing, and we can be so much more than who we are. So much more than who we are. We can leave deep in while the world just falls apart. At the rise above it all, and we can. Got me saying, hey, girl, will you marry me? Two kids in a house. Shine on me, shine on me. Shine on me, shine on me. I've been going out on my head. I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time. Then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind. I can't get up. Tell me things I can't say myself. From you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. When I go out, the light doesn't shine on me. I fade out. It's all so new to me. I need you. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you've changed now, but it's the same old story. Well, love just went cold, but I'm still burning. Well, love just went cold. I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. Try to build. Oke teman-teman, untuk urusan sound sayangnya saya rasa, at least paling nggak ya, berdasarkan unit yang saya punya ini, berdasarkan pengamatan saya, sayangnya Ecam S7 ini cukup kurang dalam hal clarity dan detail, terutama di area treble dan mid-range-nya. Bahkan saya berbicara saat ini untuk ukuran kelas harganya teman-teman. Presentasi audionya overall cenderung ke dark dan lower mid-centric, relatif muddy bisa dibilang, dan kayak mesh, kecampur-campur gitu. Bahkan di lagu-lagu yang nggak begitu kompleks sekalipun. Tapi saya nyadar sih, madinya ini lumayan berkurang setelah saya coba burn in selama 30 jam. Tapi somehow sebagian madinya ini masih tetap ada pada akhirnya. Dan dalam hal clarity ini, Ecam S7 cukup tertinggal dibanding tiny speaker lain menurut saya. Seperti Eagle Fit generasi pertama dan generasi kedua, lalu Sony XB01 yang ada di audio sample tadi. Tapi ya, perlu dicatat, Sony XB01 harganya Rp100.000 lebih mahal. Tapi tetap saya akan kasih apresiasi bila memang apresiasi itu ada. Lower mid-range di EK-S7 itu cukup di-boost, sehingga suara vokal, baik suara vokal cowok maupun cewek, lalu instrumen-instrumen di mid-range itu berasa kayak lebih punya ketebalan, lebih tebel gitu, daripada output vokal mid-range di Eagle Fit 2 atau di Sony XB01. Tapi sayangnya, treble di Ecam S7 berasa laid back, kurang forward, minim detail, dan volume treble-nya overall kalah jauh dari mid maupun bass-nya. Extension treble-nya pun sangat terbatas di sini. Cepet banget roll off-nya, kayak nggak berasa lega gitu treble-nya. Di audio sampel tadi, saya yakin juga cukup jelas bagaimana Eagle Fit 2 maupun Sony XB01 bisa kasih treble yang lebih extended, lebih refine, di mana Eagle Fit 2 yang paling bright di sini, sementara si Sony XB01 agak warm, tapi saya rasa paling balance di antara ketiga speaker ini. Dan overall, tuningan Sony banget lah ini. Nah, bila treble-nya cenderung mendem, kurang extension, cepat roll off, upper mid dari Ecam S7 ini malah menonjol banget menurut saya. Rentan banget buat nimbulin sibilance atau kayak nusuk gitu, terutama suara S dan C. Suara-suara kayak gitu di Ecam S7 cukup nusuk buat telinga saya. Sedangkan di Eagle Fit 2 dan Sony XB01 masih terdengar lebih aman dan lebih jarang nusuk.
Move on. Kalau ada aspek yang cukup menonjol dari ECAM S7 ini, saya rasa ada di power dan bassnya. Sebagai gambaran, secara power dan volume, ECAM S7 sedikit lebih kenceng daripada Sony XB01. Nggak banyak, maybe kayak ya mungkin sekitar 5% gitu teman-teman. Dan Eagle Fit 2 yang paling powerful di sini, sekitar 5% lebih kenceng daripada ECAM S7. JBL Go 2 pun juga sedikit lebih kenceng daripada ECAM S7. Hanya aja saya nyadar, bass di JBL Go 2 masih agak kalah punchy gitu dibandingin bass di ECAM S7. Nah, sekarang bicara soal bass. Mengejutkannya, bass di ECAM S7 ini cukup punchy untuk ukuran tiny speakers, di mana bassnya paling enggak bisa mencapai kedalaman yang sama, kalau enggak sedikit lebih dalam di sini, dibandingkan Eagle Fit 2 dan Sony XB01. Saya juga nyadar bagaimana bass di ECAM S7 ini, meskipun bisa dibilang kalah bersih, kalah clarity daripada bass di Sony XB01, tapi bass di ECAM S7 memang lebih punchy, bisa dibilang kayak lebih tebel gitu daripada bass di Sony XB01. Untuk soundstage, jelas sama sekali absen ya, sama sekali nggak ada. Apalagi untuk tiny speakers dengan ukuran seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, in conclusion, apakah saya merekomendasikan ECAM S7? Well, apabila kalian mencari tiny speakers dengan harga di bawah Rp200.000, dengan desain yang cukup oke, baterai yang nggak habis-habis, dan secara fiturnya juga udah cukup modern. Dia sudah USB Type-C, lalu udah Bluetooth 5, dan juga dengan kuantitas bass yang bisa dibilang cukup nampol ya untuk ukurannya. Maybe ECAM S7 bisa jadi salah satu kandidat yang dipertimbangin. Tapi soal sound quality, it's a bit complicated. Kecuali kalau telinga kalian cocok sama tuningannya S7, maybe go with this. Tapi other than that, saya kurang bisa rekomenin S7 dalam segi sound quality. Di harga yang sama, ada Eagle Fit 2 misalkan, yang menurut saya bisa kasih audio yang lebih balance, lebih refine overall, dan bass yang cukup punchy juga. Tapi sekali lagi, kalau kalian suka tiny speakers dengan desain seperti ini, yang somehow mirip kayak JBL Go 3 bisa dibilang ya, tapi versi lebih slim dan versi lebih murah, dan cukup colorful juga, ya, mengingat pesaingnya di harga segini kayak Eagle Fit 2 gitu, cuma hadir dengan warna hitam aja. Tapi untuk karakter sound, secara personal dan subjektif di sini, untuk tiny speakers, saya pribadi subjectively lebih condong sama Eagle Fit 2 daripada ECAM S7. Sekalipun, ya saya tahu, saya nggak srek juga sama bentuknya yang bahkan nggak bisa berdiri sendiri ini. Cukup annoying sih. Atau mungkin tambah duit buat beli Sony XB01 atau JBL Go 2 gitu katakanlah. Kalau kalian prefer sound yang lebih balance dan lebih refine overall. Oke teman-teman, kira-kira itu dulu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bantu jadi pertimbangan buat kalian, khususnya kalian yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli ECAM S7 ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys, stay safe and take care. Bye.